Halo, selamat datang lagi di channel saya Tendra Service. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video saya yang satu ini, tolong dibantu klik tombol like, subscribe, share, dan komentar sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, selamat menonton video saya yang satu ini. Check it out. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut lagi service. Kali ini teman-teman kita akan memperbaiki sebuah mini kipas mini atau kipas portable teman-teman. Jadi kipas mini ini kondisinya rusaknya itu ya mati total akibat sudah tidak bisa dicas lagi. Kenapa nggak bisa dicas? Ini teman-teman. Jadi konektor konektor charge-nya yang di rangkaiannya copot nih. Bisa dilihat ini, copot udah nggak ada lagi. Nah, jika digoncang ada bunyi di dalam, ternyata itu dia. Jadi langsung kita eksekusi ya. Ya teman-teman, ini proses kita membongkar casingnya ya. Jadi hanya ada satu baut, kemudian sisanya kita hanya mencungkil ya. Kita mencungkil bagian sisi-sisi casingnya untuk membukanya. Dan saya memastikan di balik ini, di belakang kipasnya ini apakah ada baut. Ternyata tidak ada baut ya, pengunci itu hanya baut penahan itunya ya, kipas anginnya ya. Nah ini kita bongkar semua sisinya karena memang dia terhubung rapat. Oke, lanjut kita ini dia konektor yang copot tadi teman-teman ya. Coba kita senter apakah pin-pinnya masih oke. Ternyata memang pin untuk jalurnya masih aman ya, masih nempel di PCB-nya. Ini kita copot dulu baterainya, pin baterai dicopot supaya kita lepas PCB-nya untuk ininya. Kita solder ya konektornya kembali. Kita copot itu pin ininya ya, pin DC ke dinamo kipasnya. Nah ini sudah aman. Lanjut kita proses untuk membersihkan bekas-bekas timah timah yang lama di kaki pin yang ada di jalur. Biar aman kita pakai alas ya teman-teman, ini alas penjepit PCB ya, supaya aman, tidak goyang terus nggak ini ya, kita pun kerjanya jadi enak ya teman-teman ya. Ini kita bersihkan dulu bekas-bekas kaki-kaki timah yang lama ya, karena kita akan menambah timah yang baru nantinya. Ini mata solder saya kurang bagus ya teman-teman. Untuk timahnya udah nggak lengket lagi, jadi saya ganti. Terus kita gunakan solder wick ya, ternyata biar lebih enak, kita cepat pakai flux. Ini di sini kebetulan flux saya yang masih udah habis itu, jadi saya pakai flux ala kadarnya ya. Nah itu gunakan ini ya, solder wick ya atau kabel untuk ini kita angkat bekas-bekas timah yang ada di PCB supaya timah yang ada di lubang kakinya itu terangkat ya. Jika teman-teman ada penyedot timah nggak apa-apa, tapi lebih simpelnya pakai ini. Tinggal kita panasin gitu ya, kita panasin nanti timahnya akan terangkat ya. Jadi teman-teman di sini saya lanjut untuk nyolder ininya, kaki konektornya. Sebenarnya saya rencana pakai mata solder, tapi biar lebih aman karena posisinya terlalu rapat, jadi saya menggunakan timah pasta aja teman-teman ya. Jadi di sini saya akan gunakan timah pasta. Ini kita cocokin dulu kakinya udah benar-benar oke gitu ya. Jangan lupa konektor yang lama dibersihkan dulu bekas kakinya ya, dari timah-timahnya. Nih
Nah, di sini saya jumpai konektor ininya, konektor casnya itu seperti udah bengkok ya, jadi saya presisikan lagi. Udah bengkok sedikit ya, kan itu ada pertemuan ininya ya, pertemuan platnya itu sudah sebagian tertekan, jadi mereng ya. Jadi saya rapetin lagi teman-teman. Ya, kita lanjut. Ini saya presisikan, saya paskan, udah masuk lubangnya, udah masuk ke lubang kakinya. Tapi saya lanjut ini, saya gunakan timah pasta ya teman-teman ya, karena saya akan gunakan blower untuk ininya. Kebetulan mata solder saya yang kecil rusak, jadi jika saya pakai solder yang matanya itu matanya lancip yang lebar itu agak susah, jadi saya gunakan pasta ya, timah pasta, dan nanti saya blower gitu teman-teman. Enaknya pakai timah pasta ini ya seperti teman-teman bisa dilihat ya, kita hanya, kalau teman-teman nggak ada timah pasta yang model suntik ya, saya seperti ini modelnya, saya congkel gunakan pinset atau apa yang bisa meratakan nanti ke permukaan pin jalur yang akan kita solder gitu ya. Gak usah takut teman-teman terhubung atau short, karena nanti dia cara kerjanya timah pasta ini kan dia menempel pada timah ya. Jadi pada pin-pin yang di jalur yang ada timahnya ya, dia nanti akan nempel ke situ, jika tidak akan berpisah gitu teman-teman ya. Jadi nggak saling connect gitu teman-teman. Ini agak blur ya, sorry agak blur karena saya zoom ya, saya lupa. Intinya teman-teman sebenarnya bisa pakai solder biasa ya. Oke, ini udah selesai. Saya tempelin lagi, dipresisikan lagi, kemudian kita solder. Di sini saya menggunakan solder IUH 858 tipe kabel ya, bukan selang ya. Jadi saya pakai panas suhu di 350 angin 1 teman-teman. Nah, ini proses kita blower. Ini nggak lama ya teman-teman, karena timah pasta itu ya titik didihnya cepat ya, berbeda dengan timah yang biasa ya, atau timah bawaan pabrik itu titik didihnya lebih lama ya. Oke, ini udah clear, kita gosok lagi, kita bersihkan ya. Itu udah aman, nggak ada yang jalur yang ini terhubung, jadi kita bersihin pakai tinar. Oke, ini udah bersih. Sekarang kita lanjut ini ya teman-teman ya, kita coba tes dulu. Ini udah selesai proses pemasangan ulang konektornya ya. Di sini kita masih bersyukur karena konektornya masih bagus, jadi bisa kita pasang langsung, masih aman gitu teman-teman ya. Nah, ini coba kita tes. Oke, mantap. Jadi itu udah tegangan udah masuk ya. Cuma memang di sini kendalanya itu pertama, memang konektor cas saya itu memang udah longgar sebenarnya teman-teman, saya lupa. Nah, dan di sini juga tadi ada sedikit pinnya yang masih kurang sedikit di solder. Jadi sebenarnya ini sudah aman. Tadi itu konektor cas saja yang goyang, udah longgar ternyata ya teman-teman. Ini lanjut kita pasang ulang lagi semuanya. Kita pasang pin baterai dan pin dinamonya ya. Ini dites lagi, nah itu udah ada tegangan ya. Kita tes kipasnya, pasti udah mutar gitu ya. Tuh udah mutar, kipasnya udah mutar karena udah ada tegangan masuk ya. Oke, mantap. Ini sudah normal. Lanjut kita tutup kembali, kita finishing ya. Oke, kita pasang lagi semuanya. Ini saklar on off-nya ya. Pasang lagi. Tuh tegangan udah ada ya, walaupun hanya sebentar tadi kita ke tes casnya.
Kita pasang lagi casingnya. Ini cuma dirapat-rapatin aja teman-teman, gampang karena hanya memakai satu baut dah. Jadi teman-teman sekalian, cukup sekian ya, sampai di sini pembahasan kalian cara memperbaiki kipas angin portable. Mini kipas angin portable ini kita perbaiki dengan kondisi mati total, ternyata konektor rusak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Silahkan aja komentar, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa dari saya, salam servis, bye.